Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Min Aulia dari kelas Manajemen 20C Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Matematika Ekonomi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi penawaran, fungsi permintaan, dan keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi permintaan juga menunjukkan hubungan antara jumlah satu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan merupakan kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu apabila harga satu barang naik, maka permintaan barang tersebut juga menurun. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka permintaan akan barang tersebut meningkat. Jadi, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen memiliki hubungan yang terbalik, sehingga gradien dari fungsi permintaan B akan selalu negatif. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan, yaitu pertama, perilaku konsumen, yang kedua, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap, yang ketiga, pendapatan atau penghasilan konsumen, dan yang keempat, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Adapun bentuk umum fungsi permintaan dengan dua variabel adalah Q sama dengan A kurang BP, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang per unit, A adalah konstanta, dan B adalah gradien atau kemiringan. Adapun kurva permintaan yaitu pada gambar pertama, kurva permintaan digambarkan dengan anggapan ceteris paribus. Artinya, jika faktor-faktor lain berubah, maka kurva permintaan juga akan mengalami perubahan atau pergeseran. Sedangkan gambar kedua, yaitu kurva permintaan akan bergerak ke kanan atau ke kiri apabila terdapat perubahan-perubahan terhadap permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor. Bukan harga mengalami perubahan. Setiap perubahan yang mengakibatkan pertambahan jumlah permintaan pada suatu tingkat harga tertentu akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, setiap perubahan yang menurunkan jumlah permintaan akan menggeser ke kiri. Baik, itulah tadi materi tentang fungsi permintaan. Sekarang yang kedua adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. Menurut hukum penawaran, bila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya, apabila harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif karena gradien B dari fungsi penawaran selalu positif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran yaitu pertama, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain yang terkait, yang ketiga, harga faktor produksi, yang keempat, biaya produksi, yang kelima, teknologi produksi, yang keenam, jumlah pedagang atau penjual, yang ketujuh, tujuan perusahaan, dan yang kedelapan adalah kebijakan pemerintah. Adapun bentuk umum dari fungsi penawaran adalah Q sama dengan A tambah BP atau P sama dengan A tambah BQ, di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga barang per unit, A adalah konstanta, B adalah gradien atau kemiringan.
Adapun di sini yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri ke bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Itulah tadi materi tentang fungsi penawaran. Sekarang yaitu adapun fungsi penawaran, adapun rumus fungsi dan penawaran dan permintaan linear yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Baik, itu tadi materi tentang fungsi permintaan dan penawaran. Sekarang materi tentang keseimbangan pasar. Baik, keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Ketika titik keseimbangan pasar tercapai, maka tidak ada kecenderungan perubahan harga atau harga cenderung tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Terbentuknya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Jika permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga akan naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga akan turun. Dalam proses tawar-menawar harga barang, keseimbangan pasar tercapai saat produsen dan konsumen telah saling sepakat dengan tingkat harga tertentu untuk barang yang menjadi objek transaksi, yaitu harga di mana produsen bersedia menjual barang sama dengan harga di mana konsumen bersedia untuk membeli barang tersebut. Secara sederhana, konsep keseimbangan pasar dipahami sebagai kesepakatan antara penjual dan produsen dengan pembeli atau konsumen. Namun, secara lebih kompleks, keseimbangan pasar dapat diartikan sebagai titik potong sebagai hasil pertemuan antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Keseimbangan pasar dinyatakan secara matematis yaitu permintaan sama dengan demand atau permintaan demand sama dengan penawaran supply. QD sama dengan QS sama dengan QE, PD sama dengan PS sama dengan PE. Secara grafis, keseimbangan pasar terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Baik, itulah tadi materi fungsi penawaran, fungsi permintaan, dan keseimbangan pasar yang bisa saya bawakan pada video kali ini. Akhir kata, saya Andi Aulia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada dalam video ini yang kurang dipahami. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sekian dan terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.